Chelsea Olivia dibuat geram setelah menyadari ada masalah serius dengan kelakuan bejat asisten rumah tangga atau ART yang sempat bekerja di rumahnya. Bahkan, saking kesalnya, istri Glenn Alinsky ini merasa perlu membongkar kejadian yang selama ini ia simpan sendiri. Selama ini, Chelsea memilih bungkam meski kesal, tetapi kini ia merasa penting untuk membagikan pengalaman ini. Mulanya, Chelsea gamang harus membawa masalah ini ke publik. Apalagi selama ini orang rumahnya tidak pernah ada yang panjang tangan. Chelsea menjelaskan kelakuan sang ART ini sudah kelewat batas dan tak bisa ditolerir lagi. Kejadian ini pun menjadi pembelajaran bagi pengikutnya agar lebih waspada terhadap orang yang dipercaya di rumah. Marahan dan kekecewaan bercampur membuat Chelsea tak bisa tinggal diam lagi. Perasaan ini pun kian memuncak, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencurahkan isi hatinya di media sosialnya. Burnout pun sempat melanda Chelsea karena perilaku ART yang meresahkan. Ia ingin agar pengikutnya bisa memahami tekanan yang ia rasakan di balik layar. Chelsea mengungkap bahwa oknum ART-nya itu kerap merokok, minum minuman keras, bahkan mencuri di rumahnya. Perilaku itu pun tentu membuat Chelsea merasa dihianati. Tidak hanya membongkar sikap buruknya, Chelsea juga memperlihatkan wajah dan identitas ART tersebut. Ketahui, perempuan itu merupakan kelahiran 2006. Chelsea menekankan bahwa perilaku buruk tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini penting agar kejadian yang serupa tidak terulang. Dalam video yang dibagikan, sang ART terlihat merokok. Sang ART juga terang-terangan mengunggah momen menenggak minuman keras di kamar. Chelsea memperlihatkan bukti lain terkait kelakuan sang ART saat lomba 17 Agustus di rumahnya. Ia menyoroti bahwa sang ART bertindak curang dan kurang suportif di momen tersebut. Terlihat sepertinya sang ART tersebut tak suka jika teman sesama ART lainnya mendapatkan lebih banyak darinya. Yang membuat ibu dua anak ini kaget, ART-nya juga kedapatan memiliki sebuah iPhone. Padahal Chelsea baru memperkerjakan kurang lebih 3 bulan. Bintang sinetron buku harian Naila ini menduga si ART bisa membeli iPhone setelah mencuri tas mewah miliknya. Ya, tampaknya sang ART kini tengah melarikan diri. Chelsea pun hingga kini masih menunggu itikat baiknya dari sang ART. Pengalaman buruk ini menjadi yang pertama bagi Chelsea. Sebelumnya, ia selalu beruntung memiliki ART yang jujur dan tidak pernah mencuri. Chelsea juga menambahkan bahwa ART sebelumnya selalu ingat mengembalikan barang berharga yang tergeletak. Namun semua berubah setelah kedatangan ART baru. Hal ini membuat pengalaman bersama sang oknum ART terasa lebih mengejutkan dan tak biasa. Sebenarnya kalau misalnya meninggalkan dunia artis sih enggak ya. Tapi mungkin sekarang tuh lagi cuti main sinetron, cuti main film. Mungkin orang-orang biasanya ngeliat aku main sinetron, main film gitu ya. Ini sekarang aku masih bekerja di entertain sebagai brand ambassador beberapa produk gitu. Jadi mungkin sekarang ya fokusnya pastinya yang pertama untuk keluarga dulu. Karena aku nggak mau miss the moment gitu. Karena anak ini tuh ya memang sih pekerjaan itu memang kalau misalkan ditinggalin juga sayang banget. Tapi aku berasa kayaknya ya sekarang ini anak-anak yang lebih perlu sama aku gitu. Yang harus kita jaga tuh adalah komunikasi. Itu penting banget. Kayak dari zaman dulu pun aku selalu bilang sama Glenn, komunikasi tuh harus terjaga gitu. Karena gini, kalau misalnya kita komunikasinya udah buruk,
gimana hubungan itu bisa indah, gimana hubungan itu bisa berjalan dengan nyaman gitu. Karena kalau misalnya satunya maunya C, satunya maunya D, terus berantem terus gitu kan. Jadi kita sebagai suami dan istri tuh harus cari balance-nya, jalan tengahnya tuh seperti apa. Semuanya tuh harus kita bisa duduk bareng pelan-pelan untuk ngobrol gitu. Apapun yang nggak disukain dari istri, apapun yang nggak disukain dari suami tuh harus tersampaikan dengan baik gitu. Jadi ya seperti itu sih gitu, dan juga harus quality time juga. Kita mungkin karena kita udah punya anak, udah menikah, kayak prioritasnya sekarang kan udah berbeda. Kalau misalnya dulu mungkin karena nggak ada tanggung jawab gitu, jadinya ya syuting setiap hari tuh nggak masalah. Tapi kalau misalnya sekarang lebih ke tanggung jawab kita aja gitu, kayak misalnya ngelihat anak terus kita harus syuting lagi, itu kayaknya buat aku sih berat ya agak. Selain Chelsea Olivia, ada juga sejumlah artis tanah air yang juga pernah bermasalah dengan asisten rumah tangganya. Sebagaimana kita tahu, banyak artis yang menggunakan jasa ART untuk mengurus keperluannya maupun pekerjaan di rumah. Pada tahun 2019 silam, pengalaman kurang mengenakan juga pernah dirasakan penyanyi dangdut Via Valen. Via mendapati ART rumahnya suka memakai baju dan pakaian dalam miliknya tanpa izin. Bukan hanya itu, Via Valen juga mengaku jika sang mantan ART kerap mencuri uang. Ceritanya karena memang kebetulan baju Via di rumah kan emang banyak banget dan nggak kepake emang. Terus aku dikasih tahu sama saudara aku, dia bilang baju aku dipakai, terus di-upload di media sosialnya. Cuman aku diem, aku biarin, aku mikir ya udah emang nggak dipakai juga kan, jadi ya udah nggak apa-apa, udah dibiarin. Terus makin lama terus banyak yang hilang juga di rumah. Terus habis itu yang terakhir daleman aku, itu yang paling bikin aku nggak bisa maafin ya, daleman sih sebenarnya. Terus akhirnya dia izin pulang terus nggak balik-balik, terus ada barangnya ketinggalan di rumah. Ngomong ke mbak yang satunya, yang asisten yang di rumah, kalau tas yang ketinggalan di rumah tolong ditaruh di bawah kasur dulu katanya gitu. Jadi soalnya nggak ke bawah, kemarin lupa sama dia nih, Berta nih, diliatin emang mana barangnya apa ya kalau kita udah tahu dia kayak gitu ya udah nggak bisa ditaruh di rumah lagi. Tapi ya tetap kita nunggu tiket baik, dia datang ke rumah baik-baik. Bukan masalah kerugian sih mas, maksudnya kalau kita cuma kepingin, Via nggak bilang mau bawa ke jalur hukum ya, tapi Via masih nunggu tiket baik. Kalau memang dia nggak ada tiket baik sama sekali ya terpaksa gitu, maksudnya buat efek jerah aja, biar gak diulangin lagi. Soalnya kan kalau dia udah nggak di rumah pasti nanti bakal ada ART baru lagi di rumah. Ada juga Nirina Zubir. Artis satu ini pernah bermasalah dengan mantan ART-nya, yaitu Riri Kasmita, terkait kasus mafia tanah. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada 6 sertifikat tanah yang Riri Kasmita ubah nama kepemilikannya. 2 bidang lahan dijual, sementara 4 lainnya diagunkan sertifikatnya ke bank. Akibatnya, keluarga Nirina Zubir mengalami kerugian hingga mencapai 17 miliar rupiah. Nirina menduga Riri mengagunkan sertifikat tanah tersebut untuk modal bisnis frozen food. Pasalnya, Riri punya 5 cabang usaha frozen food. Kasus ini dilaporkan oleh Nirina pada Juni 2021 lalu. ART dan suaminya itu kini ditahan polisi. Memberikan kesaksian dengan apa yang saya alami, saya ketahui dan lihat sendiri. Tadi juga dari para hakim juga sudah mendengarkan cerita saya gitu, dan buat saya sih sekarang ini ya benar-benar intinya saya berharap sekali dengan hari ini kan baik ya, semua berjalan dengan lancar.
Cuman memang benar-benar dari saya juga masih berharap bahwa aliran-aliran dana ini benar-benar ditelusuri. Yang kami ketahui bahwa dia punya rumah di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat gitu kan. Bahkan ada lebih dari satu. Semoga itu benar-benar ditelusuri. Kemudian tentang aliran dananya juga ke istilahnya dari Riri yang memiliki bisnis frozen food yang cabangnya banyak sekali, sampai hari ini masih aktif. Intinya adalah ada pemalsuan dokumen dari nama yang kami ini berubah ke nama Riri tanpa sepengetahuan kami. Intinya fokusnya adalah di situ. Jadi kalau mereka bisa menyebar kemana-mana, Silakan. ya silakan. Tapi nggak mungkin dong, sudah diselusuri sama polisi sudah menyatakannya, sudah dilimpahkan kejaksaan, masa mereka bilang kepolisian itu berbohong? Iya, jadi dengan sekian nominal miliar yang kita sebutkan, kan kami berusaha mediasi dengan cara kekeluargaan. Tidak ada tadinya niatan kami untuk melaporkan kepada, setelah kami ketahui ini ya, gitu. Kita akhirnya konfrontir langsung, mediasi, gimana, mau ada niatnya seperti apa. Niatnya dia menyicil 2 juta sebulan. Yang kita ketahui kalaupun dikalikan itu akan berapa lama ya gitu baliknya gitu. Tapi itu pun tidak terjadi juga gitu. Makanya akhirnya kami beberapa kali menanyakan gitu, ini mau jadinya gimana? Kalau enggak ya udah kita laporkan gitu. Kita berikan aja nih kepada pihak yang berwenang. Nah, di tengah mediasi itu juga salah satunya dia menunjukkan rekening banknya, yang makanya saya tahu bahwa ada aliran dana dari Riri ke Ahmad Efriliantio tadi itu yang adalah pegawai BRI dan juga kepada Farida. Jadi itu sudah terpampang, sudah terlihat jelas gitu. Sampai akhirnya pokoknya intinya dia tidak memenuhi janjinya dia, ya sudah kami laporkan ke polisi. Saya juga ingin kembali lagi, maksudnya ditinjau lagi, apalagi orang-orang yang menerima aliran dana gitu kan ya. Kami ketahui kan, kita juga pernah melihat rekeningnya akhirnya dari Riri Kasmita, ada aliran dana dari Riri ke Farida yang adalah oknum notaris yang sekarang menjadi saksi juga. Terus kemudian juga ada aliran dana dari Riri ke Ahmad Efriliantio. Dia itu pegawai Bank BRI. Terus kan? Ya, itu pegawai Bank BRI. Ya, waktu itu aliran dananya ada kurang lebih di atas 200 juta ya. Nah, itu yang kami berharap. Tadi kami sedang memberikan kesaksian dan berharap dari kesaksian kami ini lebih ditelusuri lagi gitu. Apalagi yang kami ketahui kan ini semua tidak, saya yakin bahwa dia tidak bergerak sendiri juga. Jadi salah satunya yang kami juga ingin dan harap bisa telusuri adalah fundernya gitu. Jadi maksudnya ini semua kan berawal dari pakai modal gitu kan. Ini modalnya tuh dari mana gitu loh. Dia menggunakan duit ibu saya pun juga kan itu kita lihat bahwa sedikit tapi kan pasti ada orang lagi di belakang.